Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syamardina Putri dengan NIM 1910602006 akan mempresentasikan mengenai X-ray diffraction atau XRD, di mana pada presentasi kali ini terdapat 4 pembahasan. Yang pertama ada dasar teori, prinsip kerja, skematik alat, dan contoh aplikasi. Pertama mengenai radiasi sinar X. Radiasi sinar X ini dapat terjadi karena transisi elektron dari orbital yang memiliki tingkatan energi lebih tinggi menuju energi yang lebih rendah, dengan melalui tahapan sesuai pada gambar tersebut, di mana sebuah elektron yang terletak di kulit bagian dalam terpental keluar karena adanya berkas cahaya atau berkas elektron dari luar, di mana kekosongan elektron tersebut nantinya akan digantikan oleh elektron dari kulit yang lebih luar disertai dengan pemancaran sinar X. Yang selanjutnya mengenai sinar X. Sinar X itu adalah suatu radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang berkisar 0,1 nanometer, di mana radiasi yang dipancarkan ini memiliki energi yang khas sesuai dengan transisi elektron yang terjadi. Sinar X ini dapat diproduksi dalam sebuah wadah atau tabung kedap udara. Sesuai pada gambar tersebut adalah gambar proses pembentukan sinar X dalam tabung elektron, di mana berkas cahaya yang mengenai material logam bersifat polikromatik sehingga interaksi cahaya dengan logam akan menghasilkan dua jenis spektrum, yakni spektrum kontinu dan juga spektrum garis. Spektrum kontinu terjadi karena berkas cahaya mengenai material ini tidak memiliki percepatan, sehingga energi yang dimilikinya lebih kecil dari energi yang dimiliki pada atom di suatu material untuk mengikat elektronnya. Akibatnya radiasi yang dihasilkan disebut dengan radiasi putih atau radiasi Bremsstrahlung. Kemudian sebagian elektron juga dapat mengalami akselerasi atau percepatan pada suatu tabung sinar X sehingga memiliki energi yang cukup tinggi pada saat terjadinya tumbukan antara elektron yang dipercepat dengan plat logam yang menyebabkan elektron pada kulit bagian dalam tereksitasi dan terpental. Oleh karena itu, elektron yang berada pada orbital lebih tinggi akan mengalami transisi sambil memancarkan energi dalam bentuk radiasi yang disebut juga radiasi sinar X. Spektrum yang dinamakan dengan spektrum garis atau karakteristik ini terjadi pada energi-energi tertentu sesuai dengan energi yang dimiliki elektron yang tereksitasi. Apabila elektron pada kulit K terpental kemudian terjadi deeksitasi dari kulit yang berdekatan, semisal dari kulit L menuju K, maka radiasi karakteristik yang terjadi dinamakan K-alfa. Akan tetapi jika kekosongan pada kulit K diisi oleh elektron yang berasal dari kulit M, maka radiasi karakteristik yang terjadi dinamakan dengan K-beta. Jenis transisi elektron dan atom yang memancarkan sinar X itu menjadi identitas dari radiasi sinar X. Di mana pada gambar tersebut adalah di gambar A yaitu gambar transisi elektron, terjadinya transisi elektron, dan di gambar B itu adalah pembentukan spektrum garis atau spektrum karakteristik dan juga spektrum kontinu atau spektrum Bremsstrahlung. Kemudian yang selanjutnya mengenai aplikasi sinar X, di mana ketika berkas sinar X berinteraksi dengan suatu material, terdapat 3 kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu absorpsi atau penyerapan, kemudian difraksi atau penghamburan, dan juga fluoresensi atau pemancaran kembali sinar X dengan energi yang lebih rendah. Di mana dari ketiga fenomena itu yang menjadi landasan teori dalam analisa suatu teknik berdasarkan teknik sinar X. Salah satu contoh dari teknik sinar X adalah XRD, di mana difraksi sinar X ini merupakan metode analisa yang memanfaatkan interaksi antara sinar X dengan atom yang tersusun dalam sebuah sistem kristal. Oleh karena itu, untuk memahami XRD juga diperlukan pemahaman mengenai kristal, di mana kristal merupakan susunan atom-atom atau kumpulan atom yang teratur dan berulang dalam ruang 3 dimensi, di mana keteraturan susunan tersebut itu disebabkan oleh kondisi geometris yang dipengaruhi oleh ikatan atom yang memiliki arah, di mana pada gambar tersebut adalah gambar pembentukan struktur kristal, di mana kristal terbentuk dari latis atau kisi dan juga basis atau motif. Kemudian mengenai difraksi dan hukum Bragg.
Hukum Bragg ini merupakan perumusan matematik mengenai proses difraksi yang terjadi sebagai hasil interaksi antara sinar X yang dipantulkan oleh material, di mana pantulan tersebut terjadi tanpa mengalami kehilangan energi, sehingga menghasilkan pantulan elastis atau elastic scattering, di mana Bragg menunjukkan bahwa bidang yang berisi atom-atom di dalam suatu kristal akan memantulkan radiasi dengan cara yang sama persis dengan peristiwa pemantulan cahaya di bidang cermin. Di mana pada gambar tersebut, gambar 3.1.6 adalah pemantulan cahaya pada bidang kristal atau bidang Bragg, di mana jika sinar datang mengenai bidang yang tersusun secara paralel ini dan berjarak D satu sama lain, maka terdapat kemungkinan bahwa sinar-sinar yang datang akan dipantulkan kembali oleh bidang dan saling berinterferensi secara konstruktif sehingga menghasilkan penguatan terhadap sinar pantul dan menyebabkan terjadinya difraksi. Yang selanjutnya ini ada gambar proses difraksi sebagai akibat dari interferensi konstruktif, di mana sesuai dengan rumus hukum Bragg atau persamaan hukum Bragg, yaitu alfa AB sama dengan 2D sin theta. Kemudian yang selanjutnya mengenai metode difraksi, terdapat dua metode difraksi. Yang pertama metode Laue, di mana metode Laue ini di saat sudut theta dibuat tetap, sedangkan panjang gelombang sinar X-nya dibuat berubah. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan arah sudut datang sinar X, tetapi memvariasikan lambda dengan cara mengubah-ubah part logam yang menjadi sasaran tembak pada tabung sinar X. Kemudian ada metode de Sitter atau metode serbuk. Pada metode serbuk ini, sudut tetanya yang diubah, sedangkan lambdanya dibuat tetap, di mana hal tersebut dilakukan dengan mengubah arah datangnya berkas sinar X tanpa mengganti plat logam sumber sinar X agar dihasilkan lambda yang tetap. Kemudian mengenai prinsip kerja XRD. Analisa XRD ini merupakan analisa yang digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan suatu senyawa dengan mengamati pola pembiasan cahaya sebagai akibat dari berkas cahaya yang dibiaskan oleh material yang memiliki susunan atom pada kisi kristalnya. Secara sederhana, prinsip kerja dari XRD itu di setiap senyawa terdiri dari susunan atom-atom yang membentuk suatu bidang tertentu. Jika bidang memiliki bentuk yang sama, jika suatu bidang memiliki bentuk yang tertentu, maka partikel cahaya atau fotonnya yang datang dengan sudut tertentu hanya akan menghasilkan pola pantulan maupun pembiasan yang tertentu juga. Dengan kata lain, tidak mungkin foton yang datang dengan sudut tertentu pada sebuah bidang dapat membentuk pola pantulan yang berbeda. Sebagai gambarannya pada sebuah objek ini, pada ilustrasi balok 1 dan 2 memperlihatkan bahwa walaupun datangnya cahaya berasal dari arah yang sama pada kedua gambar tersebut, namun jika objek yang terkena cahaya memiliki orientasi yang berbeda, maka akan menghasilkan bayangan yang berbeda pula karena bidang yang terkena cahaya memiliki orientasi yang berbeda. Kemudian untuk balok 3 dan 4 ini menunjukkan bahwa walaupun objeknya yang sama pada orientasi yang sama pula, namun jika berkas cahaya yang datang berbeda, maka akan membentuk bayangan yang berbeda pula, sehingga pada XRD ini dinyatakan dengan besar sudut-sudut yang terbentuk sebagai hasil dari difraksi berkas cahaya oleh kristal pada material, di mana nilai sudut tersebut dinyatakan dalam 2 theta, di mana untuk theta itu mempresentasikan suatu sudut datangnya cahaya, sedangkan nilai 2 theta merupakan besar sudut datang dengan sudut difraksi yang terinterferen, yang terdeteksi oleh detektor. Kemudian mengenai skematik alat, ada komponen alat XRD. Yang pertama tabung elektron, di mana tabung elektron ini merupakan tempat pembentukan elektron yang digunakan untuk menumbuk plat logam sehingga menghasilkan sinar X. Kemudian ada monokromator, di mana monokromator ini merupakan pengubah atau untuk mengubah berkas polikromatik menjadi masing-masing berkas monokromatik. Kemudian ada filter, di mana filter ini digunakan untuk menyaring sebagian berkas polikromatik yang diinginkan agar tidak mengganggu dan menciptakan gangguan atau noise.
Yang selanjutnya ada sampel holder, di mana sampel holder ini merupakan tempat untuk meletakkan sampel yang akan dianalisa. Sampel dapat diletakkan dalam berbagai orientasi untuk mendapatkan sudut difraksi yang diinginkan. Kemudian ada detektor, di mana detektor digunakan untuk mendeteksi berkas cahaya yang terdifraksi pada sudut-sudut tertentu dengan identitasnya masing-masing. Kemudian ada software, di mana software ini ada dua jenis. Yang pertama untuk software dengan fungsi untuk menerjemahkan rekaman pada pita-pita menjadi nilai sudut 2 theta yang kemudian diubah menjadi pola difraktogram sesuai dengan intensitasnya yang terdeteksi oleh detektor. Untuk jenis yang kedua yaitu software dengan fungsi untuk menginterpretasikan data sudut 2 theta dengan identitasnya untuk kemudian diketahui indeks Miller dan nilai parameter kisinya serta juga jarak antara kisi. Di mana gambar tersebut adalah gambar dari komponen alat XRD. Kemudian mengenai aplikasi XRD atau contoh penggunaan XRD ada dua. Yang pertama mengenai penentuan struktur kristal, di mana penentuan struktur kristal ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode difraksi serbuk atau Debye Scherrer, di mana metode itu dipilih karena memberikan peluang yang lebih besar bagi berkas cahaya untuk terdifraksi yang disebabkan oleh banyaknya kristal yang berada pada orientasi yang memungkinkan untuk mendifraksikan berkas cahaya yang datang. Kemudian yang kedua ada untuk analisa reaksi kimia dan sintesis material, di mana XRD juga digunakan untuk memantau proses berlangsungnya reaksi kimia maupun sintesis material, di mana kekhasan pola difraksi suatu senyawa akan berubah jika senyawa itu mengalami perubahan struktur. Contohnya karena direaksikan dengan senyawa lain, di mana perubahan pola difraksi tersebut yang menjadi prinsip analisa proses sintesis dengan menggunakan XRD tersebut. Untuk contoh penggunaan dari penentuan struktur kristal yaitu dengan untuk menentukan struktur kristal SrTiO3, di mana terdapat gambar yaitu gambar di difraktogram dari SrTiO3 yang kemudian terdapat puncak-puncaknya yang sesuai dengan tabel di bawahnya, di mana dari tabel tersebut dapat ditentukan menggunakan XRD dapat ditentukan nilai parameter kisinya, jarak bidang, dan juga nilai indeks Miller-nya. Dari nilai-nilai tersebut, maka menggunakan software pembentukan kristal dapat dibentuk kristal bentuk SrTiO3 sesuai pada gambar. Kemudian yang selanjutnya ini contoh penggunaan XRD untuk reaksi padat-padat MgO dengan Al2O3, di mana XRD digunakan untuk menganalisis proses sintesis material melalui reaksi padat-padat MgO dengan Al2O3 pada gambar tersebut, di mana pada gambar tersebut diperlihatkan pola difraksi masing-masing material yang digunakan yaitu MgO dan Al2O3 pada gambar yang paling atas dan bawahnya. Kemudian serta ada gambar juga proses berlangsungnya reaksi kimia yang terbentuk produk yang disintesisnya yaitu MgAl2O4 di gambar grafik yang paling bawah sendiri, di mana untuk gambar A itu pola difraksi yang terbentuk awal pola difraksi saat berlangsungnya proses sintesis, dan yang B ini setelah terjadi perubahan atau pembentukan puncak yang lebih tinggi atau lebih rendah sampai akhirnya membentuk pola difraksi material hasil sintesisnya yaitu MgAl2O4 menggunakan teknik XRD. Mungkin sekian dari saya. Apabila terdapat kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.